Bertemu dengan Kak Ircas di sini. Hari ini kita akan membahas materi tentang logaritma. Yuk kita lihat sama-sama. Oke, ini logaritma ya. Oke, apa sih logaritma? Oke, ini yang akan kita bahas. Pertama, pengertian logaritma, sifat-sifatnya, persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi logaritma. Oke, pertama pengertiannya dulu. Ya, kalau ada A log B, penulisannya begini ya. Nah, penulisan logaritma bisa begini, ya kayak pangkat di belakang gitu, A log B, atau A-nya jadi di bawah. Nah, ini sama, ini artinya sama. Ya, logaritma B dengan bilangan pokok A, biasanya bilangnya A log B aja gitu ya. A bilangan pokok, ya, B itu yang dilogaritmakan atau numerusnya, dengan syarat B-nya harus positif. A-nya juga dilogaritma harus positif ya, dan nggak boleh 1. Di mana logaritma adalah bentuk lain dari eksponen. Ya, jadi logaritma dengan eksponen itu saling berkebalikan. Di mana kalau A log B nilainya sama dengan C, ini artinya B sama dengan A pangkat C. Jadi misalkan 2 log 8, itu nilainya berapa? Ya, gampangnya 8 itu 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat 3 kan ya? Berarti 2 log 8 itu nilainya 3. Gitu kira-kira. Oke, pertanyaan. Yaitu logaritma ya, sedikit pengertiannya, singkat. Nah, sekarang sifat-sifat logaritmanya. Nah, ini dia sifatnya. Kalau ada A log B tambah A log C ini ya, ada penjumlahan logaritma, bisa kita gabung menjadi perkalian, dalamnya dikali. Ya. Atau kebalikan, dari A log B kali C gitu, jadi A log B tambah A log C. Terus kalau A log B kurang A log C, pengurangan ini bisa digabung jadi bagi. Nah, dalam logaritmanya, numerusnya. Terus kalau A log B bisa jadi log B per log A. Nah, di sininya pakai C. Terserah berapa aja. Mau 2 boleh, 2 sama 2, 3 sama 3, 5 sama 5, 6 sama 6 juga boleh. Atau jadi seper. Ya, kalau seper itu seper B log A ya. Ini jadi kebalik. Ya, ini dengan ini jadinya terbalik. Terbalik A sama B-nya. Terus kalau B-nya dipangkat, pangkatnya bisa keluar. A-nya dipangkat bisa keluar juga, tapi jadi per. Gitu. Terus kalau ada perkalian A log B kali B log C, B-nya ibarat kata bisa kita coret nih, jadinya cuma A log C. Terus A pangkat log B log C ya, ibarat kata A sama C-nya bisa ditukar. Nah, jadi begini. Gitu. Nah, dari situ A pangkat A log B nilainya pasti B ya. Karena A log A nilainya 1, terus A log 1 nilainya 0. Ya. Nah, ini sifat-sifatnya. Nanti pas latihan setelah ini kita sambil lihat lagi sifatnya. Ya, pertama nomor 1. Nah, ini soal SNMPTN tahun 2012. Nah, zaman dulu namanya SNMPTN ya. Cuma beda nama aja, pas zaman kakak dulu namanya SPMB. Habis zaman kakak SPMB namanya baru SNMPTN. Habis SNMPTN sekarang SBMPTN. Habis itu ujiannya dikenal UTBK gitu ya. Nah, ujiannya sama sih sebenarnya. Oke, diketahui di sini 2 log 3 sama dengan X. Gitu, dan 3 log 7 sama dengan Y. Nah, yang ditanya 56 log 14 itu sama dengan berapa? Nah, ini pertama kita jadiin, kalau ada A log B, tadi ya, bisa jadi C log B dibagi C log A. Nah, kita pakai yang ini dulu. Gitu. Berarti 56 log 14 kita jadiin log 14 dibagi dengan log 56. Nah, di sini berapa? Diisi bebas ya. Di sini diisi bebas berapapun asal sama gitu. Tapi karena ada diketahui, kita lihat yang paling banyak aja. Di sini 2-nya ada 1, 3-nya ada 2, 7-nya ada 1 ya. Berarti kita pakainya yang paling banyak 3 ya. Nah, jadinya di sini 3 gitu.
Ada pertanyaan dulu yang kurang jelas, silakan di chatkan. Ada pertanyaan untuk yang bagian ini, karena kayaknya kakak nggak balik-balik lagi nih. Kalau di depannya 1 nggak boleh, keterangan logaritma tadi A-nya nggak boleh 1. 56 dari mana? Dari soal. 56 dari soal tuh soalnya. Nih, 56 log 14. Oke. Yang paling banyak apa? Nah, di sini yang diketahui. Yang paling banyak dari yang diketahui. Ya, diketahuinya yang paling banyak. Di sini kan ada 2 log 3, 3 log 7. 2-nya ada 1, 3-nya ya 2 ada 1. 3 ada 2. Ya 7 ada 1. Nah, kita pakai 3-nya aja. Gitu. Ya, pertanyaan lagi. Ada lagi, pakai 2 boleh nggak? Boleh sih sebenarnya. Nah, cuma 2 nanti hubungin ke Y-nya gimana? Jadi kenapa kakak pakai 3? Karena 3 itu ada di X, ada di Y. Ya, ini juga alasannya sih, paling banyak 3 ya. Mana nih tadi? Mana pulpennya? Ya. Oke, pakai 2 boleh nggak? Boleh. Masih nggak paham, Kak? 7 ada 1 dari mana? Ini 7 1 biji. Dari yang diketahui, ya. Dari yang 2 ada 1. Ya, 3 ada 2. Gitu. Pak. Maaf tadi kakak keluar sendiri tuh, tahu kenapa? Nah, chatnya bentar. Nah, tolong di chat ulang tadi. Tadi kalau nggak salah yang nanya terakhir siapa ya? Terakhir nih yang nanya, Kak, maksudnya yang paling banyak apa? Yang terakhir chat yang ada di kakak nih ya. Depannya harus tadi depannya harus 1 enggak? Mana 1? Enggak ada tuh 1. Ya. Depan yang mana nih untuk Abarina? Depannya 1 yang mana? Emang ada kakak tulis depannya 1? Kayaknya nggak ada deh. Gitu. Yang untuk Sosiana yang paling banyak kelihatan tadi kan? Yang paling banyak di situ yang diketahui dari X dan Y. Ya. Dari diketahui X dan Y, 2-nya ada 1 biji, 3-nya ada 2, 7-nya ada 1. Gitu. Oke, ada lagi? Jadi mungkin ini ya harus yang ada di X dan ada di Y. Gitu. Gitu ya. Oke. Kak, pembuktian sifat itu gimana? Sifat yang mana nih? Pembuktian sifat biasanya ada di kelas 10. Nah, kita udah tinggal kelas 12 ya, tinggal pakai aja. Main bukti-buktiin. Oke. Oke. Berarti dia belum tahu tuh. Kakak aja belum ngitung, baru sampai sini. Oke. Nah, sekarang. Nah, ini udah ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang ini si 14 sama 56 perkalian yang ada 2, 3, atau 7-nya. Gitu. Berarti 14 itu kan 2 kali 7. Ya enggak? Oke. Terus 56
berapa? 8 kali 7 ya. Nah, berarti 2 pangkat 3 kali 7. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? 14 itu 2 kali 7. Ya, 56 2 pangkat 3 kali 7. Ya, kemudian kita bisa gunakan kalau ada A log B ditambah maaf. A log apa nih? B kali C gitu. Nah, ini bisa kita pisah menjadi A log B ditambah dengan A log C. Gitu ya. Ya, betul. Perkalian diubah sesuai angka yang diketahui. Gitu. Nah, ini ya. Ya. Misalkan nih untuk 14, misal ya. Misal. Untuk 14 yang diketahui itu ada 3, 6, sama 7. Nah, berarti 14 itu berapa? Kan 7 kali 2, ya enggak? Nah, 2-nya bisa dibikin jadi 6 bagi 3 begitu. Jadi 14, 7 kali 6 bagi 3 tergantung yang diketahui aja. Gitu ya. Jadi perkalian diubah sesuai angka yang ada di situ. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, berarti ini bisa jadi yang pertama jadinya 3 log 2 ditambah ya 3 log 7 dibagi dengan 3 log 2 pangkat 3 ditambah 3 log 7. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Aman ya? Tinggal ubah dikit tuh ya. Nah, kemudian kita gunakan di sini masih ada ini pangkat 3 ya. Nah, yang ini nih masih ada. Kita ubah ya. Dari A log B pangkat N tadi ya. Jadi N kali A log B. Gitu. Berarti ini jadinya 3 log 2 tambah 3 log 7 dibagi 3 kali 3 log 2 ditambah 3 dulu. Yang kurang jelas. 2 pangkat 3 dari mana? Dari mana 2 pangkat 3 ya? Dari mana 2 pangkat 3? Dari atas ini. 56. Itu kan 8 kali 7. Betul. 8 itu 2 pangkat 3. Ya, dari situ ya. Udah? Oke. Setelah ini tinggal kita ubah. Oke, ini kakak tulis di bawah SNMPTN nih ya. Kita ubah. Ya, ubahnya 3 log 7 menjadi Y gitu. Terus 3 log 2. Nah, 3 log 2 ini 3 log 2 ya. Tapi diketahuinya 2 log 3 ya. Kalau disebut atau jadinya seper X gitu. Jadinya oke, diubah ya. 3 log 2 itu seper X tambah 3 log 7 itu Y dibagi 3 kali 3 log 2 seper X tambah Y gitu. Oke, biasanya nggak ada beginian ya. Maka atas kita kali dengan X, bawah juga kita kali dengan X harus sama. Jadinya 1 tambah XY dibagi 3 tambah XY. Jadi jawabannya yang D.
gitu. Pertanyaan dulu. Oke, pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke persamaan. Diulang yang mananya nih, bagian yang mana? Oke, kalau aman silakan di screenshot dulu. Udah? Sebelum kakak lanjut, habis ini persamaan. Yang 3 log 2. Oh, itu. Oh ya, belum ya. Nah, untuk yang 3 log 2, ya. Nah, untuk yang 3 log 2 ini, kita pakai apa? Kita pakai teorinya ini. Ada A log B bisa jadi 1 per, nah, kita pakainya ini. Untuk yang 3 log 2 kita pakai itu. 3 log 2 berarti 1 per, tinggal dibalik tuh, jadinya 2 log 3. Karena 2 log 3 yang diketahui, bukan 3 log 2 ya. Gitu. Nah, terus kalau kamu bilangnya begitu bisa untuk angka, kalau nanyanya begitu bisa dimarahin sama guru bahasa Indonesia. Bukan rubah ya, tapi ubah. Kemarin kakak habis dikasih tahu gitu. Oke. Oke, kakak lanjut ya, boleh ya, silakan di screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lanjut ke persamaan. Ini juga sama. Nah, kakak langsung ke persamaan aja dulu ya. Sekarang persamaan logaritma. Nah ini. Kalau ada log fx sama dengan c ya. Yang pertama ini bisa, ini sebenarnya ulang dari yang tadi ya. Apa namanya tuh? Yang sifat ya logaritma jadi perpangkatan. Begini aja. Terus kalau ada log fx sama dengan log gx berarti tinggal dalamnya aja sama itu. Tapi syaratnya ini harus udah, nah ini harus sama ya, sama-sama A. Kalau beda misalkan 2 log sekian, nih ya 2 log B, yang sini anaknya 2, nah 2 jadinya 2, terus jadinya 4, di sini log ya gitu. Ntar ada, kalau ada yang ini h log fx sama dengan h log gx ya, sama dengan yang nomor 2 ya, fx sama dengan gx. Nah, catatannya tadi ya, hanya harus positif, hanya nggak boleh 1, f-nya harus positif, g-nya harus positif ya. Kalau yang ini paling kita bisa misalkan. Jadi misalkan untuk log fx misalkan aja jadi apa, kayak p misalkan ya, biar enak gitu. Kita lihat sama-sama soalnya. Yang nomor 1. Nah, ini gimana? Nah, di situ ada 2 log dari x min 2 itu sama dengan 4 log dari x tambah 28. Ya, kita lihat bilangan pokoknya belum sama ya, bisa disamakannya menjadi 2 pangkat 2. DSS ya udah, silakan DSS tuh. 5, 4, 3, 2,
1. Oke, kita lanjut ya. Ini disamakan 2-nya menjadi 2 pangkat 2 ya, atau 4. Nah, berarti dari sini teorinya adalah kita pakai pertama, kalau ada A log B, ya, itu bisa kita ubah jadi A pangkat N log B pangkat N. Ya, nilainya akan sama. Gitu ya. Berarti ini jadinya 2 pangkat 2 log X min 2-nya juga pangkat 2 gitu. 4 log dari X tambah 28. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Di situ kakak tulis tuh, karena bilang lognya 2 dan 4 masih belum sama ya, bisa disamain dengan 2-nya menjadi 4. Jadi 2 pangkat 2. Kenapa enggak 4-nya diubah? Kalau 4-nya diubah, ya. Nah, nih. Nih ya, misalkan nih. Kalau 2 log, misalkan berapa enaknya ya? 2 log misalkan berapa enaknya? 5 nih. Ya, 2 log 5. Enaknya mengubah kalau ini jadi 2 pangkat 2, 5-nya pangkat 2. Kalau misalkan kebalik ya, misalkan jadi 4 log 5 gitu. Nah, 4-nya jadi 2. Nah, kalau kita buat misalkan pakai rumus ya. Nah, berarti 4-nya kan 2 pangkat 2, ya enggak? Nah, log 5. 2-nya ke depan, jadinya 1/2 kali 2 log 5. Nah, 1/2-nya di sini jadi pangkat. Berarti jadinya 2 log akar 5. Atau maaf, 2 log 5 pangkat setengah. Gitu. Atau sama aja 2 log akar 5. Nah, ini kan lebih ribet. Nah, ini yang lebih mudah. Gitu. Gitu. Ya. Enggak kiri. Yang penting kiri sama kanannya sama gitu. Enaknya dijadiin yang lebih gede gitu. Oke, pertanyaan. Ya ibarat kata ibarat kata nih, kalau pecahan 1/2 tambah 1/4, kamu jadiinnya 4-nya kedua atau 2-nya keempat yang lebih gampang. Yang enak kan jadiin 1/4, iya enggak? Nah, yang lebih gede kan? Nah, ini juga begitu, enak kan? Jadiin yang lebih gede. Gitu kira-kira. Ya udah. Oke, kakak lanjutkan ya. Nah, dari sini udah sama-sama 4, tinggal kiri dan kanannya samain aja. Yang ini bisa dijabarkan ya. Nah, jadinya X kuadrat kok tambah sih? X kuadrat kurang 4X tambah 4 ya. Sama dengan X tambah 28. Oke, pindah ruas. Nah, X jadinya min X, 28 jadinya min 28 gitu. Jadinya X kuadrat min 5X min 24. Oke, bisa kita faktorkan. Faktorkan ya. Nah, jadinya X tambah berapa tuh? X tambah 3 kali X kurang 8. Ya, berarti X-nya bisa min 3 atau X-nya bisa 8. Gitu kan? Nah, tapi jangan lupa, oh udah langsung jawab C, Kak. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, jangan lupa kita cek ya. Cek si X min 2 dan X tambah 28. Kemudian berapa tuh? Min 3. Nah, pas 8 ke sini berapa? 8 kurang 2, 6. Ya. Oke, positif. Pas di sini 8 tambah 28, 36. Oke, berarti 8 masuk.
gitu ya. Pas min 3 masukin, min 3 kurang 2 berapa? Min 5. Ya, min 5 negatif. Pas masuk ke bawah, min 3 tambah 28. 25 positif. Ini masuk, tapi ini enggak. Berarti yang min 3 tidak memenuhi. Ya, jadi jawabannya apa? Jawabannya itu yang E, 8 doang. Oke, pertanyaan dulu. Yang E, ya. Oke, E ya. Pertanyaan. Silakan kalau mau di screenshot. Kalau mau nanya bisa di chat langsung. Maaf Kak, tadi kenapa bukan C? Boleh ulang bagian ngeceknya. Cara ngecek positif atau negatif dengan cara yang lebih cepat ada enggak gitu. Jadi kalau min nggak termasuk, oke, seputar ngecek ya. Oke kakak ulang bagian ngecek ya. Nah, nih. Bentar kak, nggak palingan. Mana sini hapusan saya? Nah, ini dia. Oke, cek ya. Di situ kan X-nya 8 ya. Dan X-nya min 3. Cek di X berapa tuh? X plus 28 ya. Sama X min 2 gitu. Untuk X plus 28 di 8 berapa tuh? 8 tambah 28. Jadinya 36. Ya, positif oke. Untuk min 3 tambah 28. 25 ya. Positif oke. Sekarang untuk X min 2 ya. Nah, jadinya berapa nih? 8 kurang 2. 8 kurang 2 itu 6. Positif oke. Yang min 3? Min 3 min 2. Min 5 ya. Negatif ini nggak boleh. Ya, berarti jawabannya X sama dengan 8 aja. Nah, berarti yang min 3 ini tidak memenuhi. Ya, nggak memenuhinya di sini. Di X min 2-nya dia negatif hasilnya. Gitu. Cara yang lebih cepat ada, cuma kakak nggak yakin itu lebih mudah dimengerti oleh teman-teman. Nah, jadi mungkin lebih enak yang lebih mudah dimengerti aja, tinggal substitusi gitu. Kak, jadi di logaritma nggak boleh ada bilangan yang min, 0, dan 1 gitu ya. Nah, nggak boleh ada min, minus nggak boleh, 0, apa maksudnya maaf, minus di dalam logaritmanya ya, bukan X-nya ya. Di dalam logaritma minus nggak boleh, betul. 0 nggak boleh, betul. 1 nggak boleh kalau dia bilangan pokok. Ya, ya untuk A log B ya. Nah, jadi A-nya, B-nya, C-nya harus besar dari 0. Otomatis yang min sama 0 nggak bisa ya. Terus untuk A-nya doang nggak boleh 1. Tapi kalau B sama C boleh gitu. Kak, kalau A, B, C gitu sama semua apa nggak bisa coba satu-satu? Boleh, ya semua. Ini kan karena cuma ada B sama C. Kalau ada A-nya juga, A-nya dicek juga nih. Yang pengecekan nih, ini kan yang C sama B nih, ya nggak? Nilainya harus positif dan nggak boleh 1 untuk A-nya. Gitu. Oke, silakan di screenshot dulu mungkin. Oke, lanjut ya.
Nah, ini. Kamu yang ini. Nah, kalau ini cara ngerjainnya gimana ya? Ini langkah mengerjakan satu. Ya, langkah mengerjakan satu. Nah, jadikan log semuanya. Kurang 2 jadinya log X. Jadinya log X ya. Dipangkatkan log X kurang 2. Saya pertanyaan dulu. Sampai sini. Yang X jadinya log X dipangkatkan log X kurang 2. 1000 jadinya log 1000. Gitu ya. Nah, terus dari sini ya, ada teorinya kalau ada log B pangkat N itu jadinya apa? N kali A log B. Gitu kan? Ya enggak? Ya. N kali A log B. Nah, yang ini. Nah, ini jadinya ini adalah N ini ya, maka pindah ke depan. Oke, dikali dengan log X sama dengan log 1000 ya. Log 1000 itu 1000 itu kan 10 pangkat 3 ya. Gitu. Oke, maaf sempat keluar lagi. Nah, di sini dulu. Ya. Nah, ini sampai tadi ya, log X pangkat log X kurang 2 ya. Nah, sama dengan log 1000. Nah, log X kurang 2 itu pangkatnya bisa ke depan ya. Jadinya N kali log X ya, atau N-nya jadi log X min 2 tuh. Ya. 1000, 10 pangkat 3 ya. Nah, kalau nggak ada tulisan apa-apa, artinya di sini 10. Ya, kalau nggak ada tulisan apa-apa. Jadinya log X ini sama aja dengan 10 log X gitu. Berarti yang ini nilainya 10 log 10 pangkat 3 ini nilainya 3 gitu ya. Nah, dari sini yang kita bisa misalkan X-nya misalkan log X-nya itu sama dengan apa? Kayak P misalkan ya. Nah, jadinya P min 2 kali P sama dengan 3. Ya, kalikan, pindah ruas. Jadinya P kuadrat kurang 2P kurang 3 sama dengan 0. Faktor kan deh. P tambah 1 kali P min 3. Berarti P-nya sama dengan min 1 atau P-nya sama dengan 3. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembalikan P itu menjadi log X. Ya, berarti log X sama dengan min 1. X-nya berapa? 10 pangkat min 1. Dan ini log X sama dengan 3. Berarti X-nya 10 pangkat 3. Ceritanya ini X1 sama X2 gitu ya. Nah, yang ditanya adalah X1 kali X2. Jadinya 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 1. Jadinya 10 pangkat 3 tambah min 1 ya. Atau 10 pangkat 2. Yang E jawabannya. Silakan tanya. Log X dari Yazid, log X min 2 kali log X dari mana? Dari sini. Oke, dari atasnya nih. Ya. Oke, dari atasnya. Karena di situ bentuknya A log B pangkat N. Nah, N-nya ke depan. Pangkatnya ke depan. Jadi ngaliin. Nah, pangkatnya kan ini log X kurang 2 nih. Ya enggak? Nah, ini ke depanin. Jadi begini. Gitu.
Kenapa 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 1, Kak? Ya, kenapa? Yang ditanya apa? Yang ditanya ini hasil K, hasil kali. Oh, udah. X-nya dapatnya 10 pangkat 3 sama 10 pangkat min 1. Kaliin deh. Kak, itu yang pertama banget pakai sifat mana? Yang pertama banget ini nggak pakai sifat apa-apa. Ini trik. Nah, pakai trik. Ya, triknya adalah kita kaliin log di situ. Ya, betul. Ada tambahan jadi log ya. Bisa log doang, bisa 2 log doang, bisa 4 log doang, ya atau 3 log, terserah, tergantung. Ya sebenarnya ya, kalau untuk nambahin log, ya untuk nambahin log, ya tergantung. Misalkan di situ X pangkat log X gitu, maka ini tambahinnya log. Tapi kalau X pangkat 2 log X, berarti tambahinnya apa? 2 log. Ya tergantung di sininya. Gitu ya. Terus yang P-2. P-2 apa? Kenapa P-2? Kan di sini kita memisahkan log X itu ya biar biar ngelihatnya enak teman-teman ya. Log X dimisalkan aja P. Berarti ini kan P tuh. P dikurang 2. Yang ini P. Udah. Kaliin gitu ya. Tiganya pindah. Gitu-gitu. Gitu. Gitu. 1000 log 1000 gini ya. Pertama pengertian dulu ya. Kalau log X ya, ini enggak ada apa-apa tulisan di dalam, artinya ada 10. Ya, jadi 10 log X. Maka dari sini yang enggak ada apa-apaan menjadi 10 itu karena ini. Oke. Nah, 1000, nah ini pengetahuan aja, 10 pangkat 3. Tahu kan? Ya, 10 pangkat 3, 10 kali 10 kali 10, 1000. Udah, begini. Terus ya teorinya lagi ya, kalau A log A nilainya kan 1. Ya, terus kalau A log A pangkat N ya nilainya sebagai N-nya itu. Gitu. Ya. Oke. Nah, silakan di screenshot dulu kalau mau screenshot. Nah, log X sama dengan min 1. Kenapa jadi 10 pangkat min 1? Dari sini ya, yang ini kakak tulis di bawah sini nih ya. Ya, kan awal-awalnya banget nih ya, kalau ada A log B sama dengan C, berarti bisa diubah B sama dengan A pangkat C, bukan? Nah, udah begini. Ya, terus kakak tulis aja lagi nih, ulang ya. Ya, kakak tulis ulang nih. Ya, log X sama dengan min 1. Kalau nggak ada apa-apa di sini, berarti ini ada 10. Ya, 10 log X sama dengan min 1. Berarti X-nya 10 pangkat min 1. Gitu. Yang pangkat 3 juga gitu. Ya, gitu. Yang jadi X1, X2 terserah. Nggak ada keterangan. Oke. Kita lanjut boleh? Oke. Sekarang lanjut pertidaksamaan. Mirip-mirip sih dengan eksponen ya. Nah, jadi kalau ada A log fx sama A log gx gitu ya, nah tinggal fx sama gx-nya aja gitu. Bedanya ya, nah bedanya kalau di sini A-nya dulu. Nah, A-nya kita lihat, kalau A-nya lebih dari 1, maka tandanya tetap tandanya. Kalau lebih dari 1 A-nya, tandanya dia
Oke, itu yang perlu diperhatikan. Kalau A-nya lebih dari 1, tandanya tetap. Tapi kalau A-nya 0 sampai 1, tandanya berubah. Gitu. Oke. Nah, jadi yang sama-sama biasanya kalau kakak mau ngerjain, kakak biasanya enakan A-nya jadi lebih dari 1 gitu. Biar enak aja. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini. Oke, dua log dari X min 1 ya, lebih kecil log dari 4 log 4. Oke, pertama kita pakai sifatnya. Kalau ada A log B dibagi dengan A log C, ini bisa diubah jadi C log B. Diubah jadi begini. Nah, untuk mengubah yang ini. Berarti ini jadinya 4 log dari 4 min X. Gitu. Begitu ya. Ada pertanyaan dulu yang ini. Oke. Nah, ini habis ini seperti yang tadi nih ya. Seperti yang tadi. Nah, yang ada 2 log ya. 2 log sekian kita ubah jadi di mana 4-nya ini adalah 2 pangkat 2. Berarti yang sekian ini juga kita pangkat 2 gitu. Yang tadi tuh yang di soal yang awal. Nah, berarti 2 log X min 1 jadinya kalau jadi 4 ya. 2 jadi 4 kan berarti 2-nya dipangkat 2. Gitu ya. Maka X min 1-nya juga jadi X min 1 pangkat 2. Begitu. Ya. Kemudian 1 jadinya berapa? 4 log 4. Ada pertanyaan dulu yang kurang jelas. Ada yang kurang jelas. Maaf Kak, itu kok Ya. bisa jadi 4 log 4 ya Kak? Itu pada 1 Kak. 1, iya. Oke. Tadi ya di teorinya A log A nilainya kan 1. Ya enggak? Berarti 1 itu bisa menjadi berapa log berapa aja. Boleh 3 log 3, boleh 2 log 2, bahkan 10 juta log 10 juta juga boleh sebenarnya. Nah, cuma lihat yang lihat di soal. Di soal adanya apa? 4 log ini. Ya, di soal ini adanya 4 log. Maka kita buat jadi 4 log. Berarti 4 log 4 gitu. Kalau misalkan di sininya 3, berarti 3 log 3 gitu. Kalau di sininya 5, 5 log 5. Di sininya 10, berarti log 10 gitu. Ada pertanyaan? Siapa nih tadi nanya? Idam ya, kalau nggak salah. Kurang lebih penjelasannya gitu. Kenapa 1 jadi 4 log 4? Oh, makasih ya Kak. Iya, jadi tergantung sebelahnya juga tuh sebenarnya. Oke. Nah, terus yang mana nih? Tadi sampai mana tuh? Ini ya. Nah, yang ini penjumlahannya ya.
Tadi ya teorinya untuk A log B tambah A log C itu bisa menjadi A log B kali C gitu ya. Nah, berarti ini jadi 4 log apa? 4 kali 4 min X gitu. I X kuadrat min 2 X tambah 1. Untuk X min 1 di kuadrat. Langsung dijabarkan ya. Nah, udah begini ya. Kalau ada A log B lebih kecil dari A log C ya, berarti langsung aja B kecil dari C ya. Untuk teorinya A-nya besar dari 1. Berarti jadinya X kuadrat min 2X tambah 1 lebih kecil dari ini. Ya, 16 kurang 4X ya. Pindahkan 16 jadinya min 16, min 4X jadinya plus 4X gitu ya. Jadinya X kuadrat tambah 2X kurang 15. Bisa difaktorkan deh. X plus 5 kali X min 3 gitu ya. Nah, kalau kecil dari 0, ingat teorinya ya, kalau di mana tuh tadi kemarin di pertidaksamaan ya kalau kuadrat. Kalau begini X-nya langsung di antara ya. Apa aja, X plus 5 jadinya min 5, X min 3 jadinya 3. Gitu. Udah selesai? Belum. Maaf, ada ondel-ondel di depan rumah ini, ya Allah. Oke, belum selesai syarat. Sekarang syaratnya lihat kembali di soal. Ya, di soal ada syarat lihat semua fungsi ya. Semua fungsi. Oke, pertama ada X min 1, itu harus besar dari 0. Jadi X-nya besar dari 1. Kemudian ada 4 min X, itu harus besar dari 0. Berarti min X besar dari min 4 ya. Atau X-nya berarti kecil dari 4. Kemudian ini sama ini kita iris. Ya. Nah, irisannya gimana? Yang pertama min 5 sampai 3. Nah, di tengah-tengah tuh ya. Kemudian yang kedua besar dari 1. Berarti 1 ke kanan lebih besar ya. Terus lebih kecil dari 4. 4 ke kiri. Nah, yang ada iris, nah yang ada semuanya. Yang ada semuanya kan yang ini berarti ini. Gitu ya. Berarti dari sini kesimpulan jawabannya ini. X-nya antara 1 sampai 3. Jadi jawabannya yang mana tuh? 1 sampai 3. Oh, yang D. Ya, yang D. Pertanyaan yang kurang jelas. Oke. Kak, berarti Kak Ya. boleh nanya? Boleh. Berarti Apa? kan 2 log X min 1 ya. Nah, itu tuh dia bisa jadi 4 log itu karena dia itu ada sifat apa sih? Jadi kalau misalkan kalau mau jadi disamain jadi 4, jadi pangkatnya juga harus ditambahin ya Kak di X min 1-nya. Betul, pangkatnya di numerus sama di bilangan pokok, betul ditambahin. Kak boleh lihat yang sifat-sifat tadi nggak Kak dari awal? Soalnya saya tadi Sifat mana? sifat yang dari awal Kak, sifat logaritma dari slide Bentar, pertama. bentar, kakak lihat dulu mana ya. Ini bukan ya? Nah, ya itu Pak. Ke atasan lagi deh. Oh, ini ya. Iya Kak. Persamaan. Yang persamaan ini. Atau sifat-sifat yang awal.
Sifat yang awal, Pak. Ini silakan tuh di screenshot. Sudah, Udah? Pak. Sudah. Bentar ya. Udah lama nih. Ini tadi ya. Oke, ini tadi ada yang nanya, oh pertanyaan bagus nih. X-1 bukannya pangkat genap ya, jadi akarnya itu, akar 1 itu plus minus 1 harusnya. Oh bukan, bukan. Kita ngelihat nggak dari yang sini, tapi kita ngelihat dari mana tuh pulpen saya tadi ya. Oh iya. Jadi syarat ini, ya, syarat yang fungsi ini, kita lihat, ya, kita lihat dari awal, ya, dari soal awal. Awalnya mana ini? Mau dia mau dia nanti penyelesaiannya entah dipangkatkan berapa, bodoh amat, nggak usah kita pikirin. Yang penting di awalnya ini, dia itu bentuknya siapa. Nah, dia bentuknya awalnya itu X-1 nih, bukan X-1 di kuadrat. Ya, berarti ya akarnya X-1, X-nya 1 gitu. Lagi pula kalau kamu bilang akarnya itu plus minus 1, itu berlakunya untuk X kuadrat sama dengan 1, baru X-nya plus minus 1 gitu. Ya, kalau X-1 di kuadrat, ya X-nya ya tetap 1. Ini cuma beda nanti di garis bilangan. Gitu ya. Jadi yang lihatnya bukan dari yang sini-sini, tapi dari awal. Oke? Oke, syaratnya datang dari mana? Dapatnya dari mana? Dari awal. Ya, karena di dalam logaritma harus positif. Ya, harus semuanya positif. Oke. Kak, wajib pakai syarat di tiap soal. Kalau dia berfungsi ya pakai. Kalau nggak ada fungsinya nggak. Di sini kakak nggak pakai A-nya yang harus besar dari A-nya harus besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Kakak nggak pakai. Kenapa? A-nya udah angka, nggak usah. Ya, jadi untuk syarat, ya untuk syarat itu kita lakukan kalau di dalamnya itu berupa fungsi, ya, atau yang ada x-xan variabel, gitu ya untuk Yazid. Ada lagi enggak? Syarat pembatasnya dari sifat umum logaritma, ya A log B, B-nya harus besar dari 0. Betul, Wahid. Misalkan A log fx sama dengan C log gx, apakah mungkin? Mungkin aja tadi kan soalnya, tapi bisa dibikin A sama C-nya biar sama. Ya ntar diapa-apain, tapi biasanya kalau soalnya kamu sih A sama C-nya itu bisa dijadiin sama. Ya kayak ini 2 sama 4, 2-nya jadi 4 gitu. Biasanya soal kamu begitu. Absennya di mana? Nah, tuh udah ditulis. Ya. Absen boleh kok setelah kelas habis. Absen boleh, nggak apa-apa. Min 5 sampai 3 dari mana ya, Kak? Kak, maaf waktu sisa 2 menit. Oh, dari kakak host bilang waktu sisa 2 menit. Oke. Yang min 5 sama 3 dari mana? Nah, itu mah dari yang sebelumnya ya. Kalau kamu pada masuk yang di materi pertidasamaan yang kuadrat ya. Nah, di sini itu kalau bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C ya. AX kuadrat tambah BX tambah C gitu. Nah, ini kalau A-nya positif ya, itu bentuk fungsinya selalu seperti ini. Gitu ya. Atau di garis bilangan. Jadi fungsinya itu seperti ini selalu. Nah, sehingga garis bilangannya itu selalu plus min plus, ya, selalu plus min plus. Berarti kalau lebih besar dari 0, lebih besar dari 0 yang plus, ya. Kalau lebih besar dari 0 itu kecil aja deh, ya. Kalau kecil dari 0 dia selalu x-nya di antara apa sama apa gitu.
Oke. Nah, berhubung kata kakaknya udah 2 menit lagi. Sekarang udah lewat tuh ya, 12.41. Jadi dari kakak mungkin cukup sekian aja dulu ya sampai sini. Semoga bermanfaat untuk sekolah med semua. Oke, dari kakak mungkin cukup sekian ya. Semoga bermanfaat untuk sekolah med semua. Maaf kalau ada kekurangan, kalau Makasih, Kak. ada apa suka keluar ya tadi ya. Nggak kakak sengaja itu, nggak tahu. Insya Allah ntar kalau udah datang barangnya kakak, insya Allah lebih baik lagi. Ya, dari kakak mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.